Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Trinitas dan secara khusus akan menjawab tuduhan atau fitnahan Joshua Tewu bahwa ajaran monoteisme Trinitarian Kristen atau ajaran Trinitas itu hoax karena tidak ada di dalam Alkitab. Pada video episode 4 ini saya akan memberikan dasar-dasar Alkitabiah ajaran monoteisme Trinitarian Kristen dari Perjanjian Lama dan akan dilanjutkan pada episode 5. Sedangkan dasar-dasar Alkitabiah Perjanjian Barunya akan saya bahas pada video episode 6. Namun sebelumnya mari kita saksikan cuplikan video Joshua Tewu berikut ini. Masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Saudara-saudara, makanya saya bilang, sudahlah. Kalau Anda mengatakan, saya juga percaya Allah yang Esa, berhenti di situ. Soal penafsirannya urus masing-masing. Gak usah baku melawang, orang Ambon bilang. Ya, tanggung jawab masing-masing. Oke, semua gereja mengatakan saya percaya Allah yang Esa. Oke, titik di situ aja. Urusan Anda mau jabarkan Allah yang Esa itu 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, atau banyak pribadi, tanggung jawab masing-masing. Urusan kamu katakan Allah yang Esamu itu bukan Yesus, tapi Yehua. Silahkan, terserah Anda. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video khotbah Joshua Tewu yang berjudul Doktrin Allah Tritunggal. Di dalam video khotbah tersebut yang berdurasi sekitar 1 jam 22 menit, Joshua Tewu memberikan argumen dan alasan penolakannya terhadap doktrin Trinitas. Karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit komentar atas cuplikan video Joshua Tewu tersebut. Setidaknya ada 2 kesalahan dari pernyataan Joshua Tewu tersebut, yaitu kesalahan pertama dapat terlihat ketika Joshua Tewu menyatakan bahwa formulasi Trinitas Kristen Allah yang Esa dan 3 pribadi tidak Alkitabiah karena tidak ada tertulis dalam Alkitab. Namun pada kesempatan yang sama Joshua Tewu membuat formulasinya sendiri tentang Allah bahwa Allah yang Esa itu satu pribadi. Padahal formulasi yang dibuatnya itu juga tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi di sini Joshua Tewu membuat pernyataan bodoh yang menjadi perangkap atau jebakan bagi dirinya sendiri. Sebuah standar yang inkonsisten atau ketidakkonsistenan dari penalaran yang sehat. Kesalahan kedua dari Joshua Tewu adalah saat ia membuat pernyataan paling konyol yang menyatakan bahwa Trinitas atau teologi Trinitas adalah hoax karena doktrin Trinitas tidak ada di dalam Alkitab dan hanya merupakan produk tafsiran. Di sini kesalahan Joshua Tewu karena ia menyamakan kata Alkitabiah dengan ayatiah. Padahal Alkitabiah itu tidak harus ayatiah. Karena konsep istilah Trinitas itu justru sangat Alkitabiah. Karena itu ajaran ini merupakan inti atau jantung iman Kristen yang membedakannya dari agama-agama lainnya dan dari ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab sejak zaman gereja mula-mula hingga saat ini. Allah itu Esa. Tetapi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan jelas mengungkapkan perbedaan khusus dalam kealahan dengan memperkenalkan 3 pribadi. Ketiganya dikenali sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itulah formulasi tentang Trinitas oleh bapak-bapak gereja dan konsili-konsili sudah dibuat dengan tepat dan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan kebutuhan untuk menangkal ajaran-ajaran sesat yang berusaha merongrong kebenaran iman Kristen yang paling mendasar. Jadi formulasi Mia Ousia
Tres hypostaseis sangat tepat dirangkum dalam istilah Trinitas untuk digunakan untuk menjelaskan Allah yang Esa yang terdiri dari 3 pribadi yang bersama-sama dalam kekekalan. Tetapi harus benar-benar dimengerti bahwa ini tidak berarti ada 3 Allah. Kekristenan tidak mempercayai adanya 3 Allah. Karena Trinitas berarti satu Allah, yaitu monoteisme yang terdiri dari 3 pribadi. Karena itulah istilah Trinitas ini sekali lagi sudah tepat digunakan untuk menggambarkan Allah yang demikian. Walaupun istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab. Hal pertama dan terutama yang perlu diketahui adalah bahwa secara historis istilah Trinitas itu pertama kali dicetuskan dan dirumuskan oleh Tertullian pada abad ketiga melalui sebuah formulasi teologis satu Tuhan, 3 pribadi yang berbeda-beda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan isi teologis dari doktrin Trinitas tersebut digagas oleh Athanasius pada abad keempat melalui teori homoousios, artinya satu hakikat atau setara. Dengan demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi berbeda yang masing-masing sehakikat atau setara. Nah, istilah dan formulasi Trinitas tersebut kemudian ditetapkan dalam Konsili Nisia tahun 325 Masehi sebagai keyakinan iman gereja dan kekristenan hingga saat ini. Namun perlu diketahui, walaupun Tertullianus yang mencetuskan istilah Trinitas tersebut dan kemudian diformulasikan doktrinnya oleh Athanasius serta ditetapkan di Konsili Nisia, namun perhatikan baik, jauh sebelum Tertullianus mencetuskan istilah tersebut, para bapa apostolik pada abad pertama telah membangun fondasi ajaran Trinitas ini di akhir abad pertama. Para bapa apostolik ini adalah murid-murid dari para rasul Yesus Kristus, antara lain Clemens dari Roma sebagai murid dari Rasul Petrus, Ignatius seorang bishop dari Antioquia sebagai murid dari Rasul Yohanes, dan Polikarpus seorang bishop dari Smyrna yang juga murid dari Rasul Yohanes. Nah, dengan demikian gagasan atau ide kebenaran tentang Trinitas ini sesungguhnya bersumber dari Alkitab itu sendiri dan dinyatakan dengan jelas baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Secara khusus di dalam Perjanjian Lama, kebenaran dari ajaran Allah Trinitas ini sudah dijelaskan oleh Musa melalui kata Ibrani Echad, yang artinya Esa, Ulangan 6 ayat yang keempat. Keesaan Allah berarti bahwa hanya ada satu Allah yang tidak dapat dibagi-bagi. Allah yang sifat dasar dan wataknya tidak dapat dipisah-pisah. Allah bukan saja Esa, tetapi dia adalah satu-satunya Allah. Karena itu Allah unik adanya. Keluaran 15 ayat 11, Zakaria 14 ayat 9. Hanya ada satu Allah yang tidak terbatas dan sempurna. Jadi keesaan Allah ini merupakan sebuah pernyataan utama di dalam Perjanjian Lama. Selain dari Allah Israel, tidak ada satupun Allah yang ada. Hanya Dia dan tidak ada yang lain. Demikianlah pengakuan dasar bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Ayat tersebut dapat diterjemahkan juga demikian. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja yang menekankan keesaan Allah dan sekaligus keunikannya. Pengakuan itu terus-menerus mempengaruhi keyakinan dan kehidupan orang Israel. Mereka mengakui satu Allah saja dan mengakuinya sebagai perintah Allah satu-satunya yang ada sesuai dengan perintah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 2-3. Karena itulah mereka mengatakan segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26. Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 20-22. Bandingkan juga Yesaya 44 ayat 6-8, pasal 46 ayat 8-10. Yesus mengafirmasi kembali pengakuan dasar Israel ini saat ia ditanya mengenai hukum. Manakah yang paling utama? Jawabnya tegas. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Yesus mengakui bahwa Bapaknya adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 32. Tidak ada Allah lain. Para rasul pun mengakui bahwa Allah itu Esa, yang berarti bahwa pribadi-pribadi dari Trinitas tidak terpisah tetapi satu dan esa di dalam jumlah dan keunikan. 1 Korintus 8 ayat 6, Efesus 4 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena itu ada 4 penegasan penting terkait dengan keesaan Allah ini, yaitu 1. Allah dalam Alkitab berdiri sebagai satu-satunya Allah yang benar. Hanya satu pencipta dan Tuhan dari alam semesta. Allah itu Esa disimpulkan dalam iman Kristen sepanjang abad. Allah bukanlah salah satu Allah di antara Allah-Allah lain, tetapi Allah yang Esa. Esa menunjukkan pada kesatuannya. Dia itu tunggal dan tidak terbagi. Allah tidak bisa dibagi-bagi. Allah yang benar adalah kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Jadi hanya ada satu Allah. 2. Konsep keesaan Allah merupakan pernyataan Allah yang serius, sehingga menuntut sesuatu dari orang-orang yang menerima wahyu khusus ini. Allah itu Esa berarti tidak bisa sembarangan berserah atau menyerahkan diri kepada yang lain. Kita hanya menyerahkan diri kepada Allah yang Esa itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita untuk mengasihi Dia. Markus 12 ayat 29 sampai 30. 3. Konsep keesaan Allah ini menjadi dasar ajaran Trinitas di dalam memahami sifat Allah yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, mutlak satu-satunya, melampaui segala sesuatu yang relatif, sempurna satu-satunya yang tidak berkekurangan, mencukupi dirinya sendiri dan menjadi sumber yang mencukupi yang lain, dan kekal, satu-satunya yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, serta sumber dari kekekalan. 4. Konsep keesaan Allah tidak inkonsisten dengan konsep ketrinitasan Allah sebagaimana yang dituduhkan oleh Joshua Tewu, tetapi konsep keesaan Allah itu justru konsisten dengan konsep ketrinitasan Allah. Karena suatu keesaan tidak sama dengan suatu satuan yang bersifat numerik. Suatu satuan ditandai oleh sifat tunggal. Keesaan Allah memberikan peluang bagi adanya perbedaan-perbedaan pribadi di dalam sifat dasar ilahi. Keesaan Allah menyatakan secara tidak langsung bahwa ketiga pribadi Trinitas itu sehakikat dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, teks-teks perjanjian lama sangat jelas menekankan keesaan Allah, tetapi juga mengindikasikan konsep Trinitarian Kristen. Profesor Henry C. Tyson menjelaskan, sekalipun hal yang terutama ditekankan dalam perjanjian lama adalah keesaan Allah, namun tidak kurang isyarat mengenai adanya berbagai pribadi dalam kealahan. Demikian juga tidak kurang isyarat bahwa pribadi-pribadi ini merupakan suatu ketritunggalan. Profesor Charles C. Ryrie menjelaskan hal yang sama demikian. Tak dapat diragukan lagi, perjanjian lama menekankan keesaan Allah. Bagaimanapun juga, ada kesan-kesan yang jelas bahwa terdapat pribadi-pribadi di dalam kealahan. Karena itu, orang bisa berkata bahwa perjanjian lama berisi isyarat-isyarat yang mengizinkan bagi wahyu selanjutnya tentang ketrinitasan Allah. Pada saat perjanjian lama ditulis, orang-orang perjanjian lama belum melihat manifestasi yang sempurna dari ketiga pribadi sebagaimana kita melihatnya saat ini. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Allah yang dinyatakan di dalam sejarah perjanjian lama secara bertahap, secara progresif adalah Allah Trinitas yang sama dan bukan Allah yang lain. Dengan mengenal Allah perjanjian lama sebagai Allah Trinitas, sebagaimana kita sekarang mengenalnya, semua catatan perjanjian lama menjadi masuk akal. Sesuatu yang mustahil terjadi jika Allah perjanjian lama bukan Allah Trinitas. Nah, terkait dengan hal tersebutlah
Maka saya pada kesempatan ini akan menunjukkan dasar-dasar Alkitabiah monoteisme Trinitarianisme Kristen dalam Perjanjian Lama. Karena pembahasannya cukup panjang, maka dasar-dasar Trinitas dalam Perjanjian Lama ini akan saya bagi menjadi 2 video. Sekarang kita akan melihat 3 bagian penting yang membicarakan tentang Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Pertama, penggunaan kata Ibrani Elohim untuk Allah di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat-ayat lainnya dalam bentuk jamak merupakan indikasi pertama tentang Trinitas dalam Perjanjian Lama. Kata Elohim ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan kata Theos, yang dalam bahasa Inggris God dan dalam bahasa Indonesia Allah. Secara etimologis, kata Elohim ini berasal dari kata benda yang berbentuk tunggal, yaitu El, yang artinya Allah. Bisa lihat di Kejadian 14 ayat 19 dan ayat 22, Kejadian 33 ayat 20, Yesaya 45 ayat 21. Atau kata Eloah yang digunakan antara lain dalam Ulangan 32 ayat 15 sampai 17, Mazmur 19 ayat 32, dan Habakuk 3 ayat 3. Tetapi perhatikan, dalam Perjanjian Lama, kata Eloah hanya digunakan sebanyak 250 kali. Sedangkan kata Elohim sekitar 2500 kali. Nah, penggunaan kata bentuk jamak yang jauh lebih banyak ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Jika memang Allah itu esa secara mutlak, mengapa tidak digunakan kata Eloah secara konsisten? Dan mengapa justru menggunakan Elohim? Jauh lebih banyak dari kata Eloah. Nah, dengan demikian penggunaan kata Elohim untuk menyebut nama Allah mengindikasikan adanya Trinitas. Jadi Alkitab menggunakan kata Eloah untuk menyatakan keesaan Allah dalam esensinya, dan Elohim untuk menyatakan kejamakan Allah dalam pribadinya. Hal ini menjadi sebuah keunikan dan keunggulan supranatural dalam diri Allah yang dipercayai dan disembah dalam kekristenan. Namun kata Elohim jamak ini tidak boleh diterjemahkan dengan Allah-Allah atau ada banyak Allah. Tidak boleh. Karena hal itu bertentangan dengan iman Kristen yang didasarkan pada ayat-ayat yang menyatakan secara tegas bahwa Tuhan Allah itu esa. Perlu diketahui bahwa kata Elohim dibentuk dari kata Ibrani El dan Eloah. Artinya Allah yang esa, dan akhiran kata im, yaitu sebuah akhiran kata benda maskulin bahasa Ibrani yang menjelaskan tentang gagasan jumlah jamak. Sebagai contoh, di dalam bahasa Inggris, a teacher untuk menunjuk kepada seorang guru, sedangkan kata teachers adalah bentuk jamak guru-guru. Akhiran huruf S dalam kata teachers menjelaskan tentang jumlah guru yang lebih dari satu atau jamak. Demikian juga akhiran im dalam kata Elohim hendak menerangkan sebuah fakta Alkitabiah bahwa Allah yang esa memiliki lebih dari satu elemen ilahi. Elemen ilahi jamak yang dimaksudkan tersebut bukanlah 3 Allah, tetapi 3 pribadi yang sehakikat. Kedua, penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam relasinya dengan Allah. Berfirmanlah Allah atau Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 23a. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian 11 ayat 7. Nah, sebagian penafsir Alkitab mengatakan bahwa pada waktu Allah menggunakan kata kita, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26, maka saat itu ia sedang berbicara kepada para malaikat.
bukan menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Tetapi ini mustahil. Sebab jika dalam Kejadian 1 ayat 26 diartikan bahwa kata kita itu menunjuk kepada Allah dan para malaikat, maka haruslah disimpulkan bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Artinya Allah mengajak para malaikat untuk bersama-sama menciptakan manusia. Sehingga jika Allah adalah pencipta, maka malaikat adalah rekan pencipta. Dengan demikian menurut penafsiran ini, Allah lebih dulu menciptakan malaikat segambar dengannya, kemudian menciptakan manusia yang segambar dengan mereka, yaitu segambar dengan Allah dan malaikat. Penafsiran seperti ini jelas salah. Karena itu pandangan yang memaksakan agar kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 sebagai menunjuk kepada Allah dan malaikat-malaikat harus kita tolak. Karena ini merupakan penafsiran yang salah. Nah, prase Ibrani naaseh yang diterjemahkan dengan baiklah kita dalam Kejadian 1 ayat 26 berdasarkan gramatika bahasa Ibrani adalah bentuk kalimat kohortatif jamak. Bentuk jamak kata kerja naaseh tersebut disebabkan oleh kata ganti yang digunakan dalam ayat itu juga berbentuk jamak, yaitu kita, sebagai pelaksana penciptaan manusia. Menurut kaidah gramatika bahasa Ibrani bahwa apabila subjek kalimat berbentuk jamak, maka kata kerja yang terkait juga harus berbentuk jamak. Sebaliknya apabila subjek kalimat berbentuk tunggal, maka kata kerjanya pun harus dalam bentuk tunggal. Nah, adapun kalimat kohortatif dalam konteks ayat ini adalah bentuk kalimat ajakan untuk orang pertama jamak, yaitu kita atau kami. Bentuk kalimat kohortatif dalam konteks ayat tersebut secara khusus hanya menunjuk pada ajakan pribadi tertentu, yaitu Bapa terhadap pribadi-pribadi lain yang setara dengan dia, yaitu Anak dan Roh Kudus, bukan kepada pribadi-pribadi lain yang tidak setara, yaitu malaikat-malaikat. Karena sangat tidak mungkin sang Bapa mengajak pribadi-pribadi yang merupakan hasil ciptaannya sendiri seperti malaikat untuk bersama-sama melaksanakan penciptaan manusia yang segambar dengannya. Menarik untuk memperhatikan bahwa dalam konteks penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, bahwa menurut gramatika Ibrani, kata kerja yang digunakan adalah kata Ibrani bentuk tunggal bara yang artinya mencipta. Sedangkan subjek kalimat atau pelaku penciptaan adalah kata benda berbentuk jamak, yaitu Elohim. Fakta ini secara teologis menjelaskan dan menegaskan bahwa sang pencipta adalah Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah yang Esa. Tetapi perhatikan dalam konteks penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 26, kata kerja yang dipakai adalah bentuk jamak, yaitu naaseh, yang artinya baiklah kita menjadikan. Sebab itu kata kerja jamak tersebut menjadi serasi, sepadan, dan relevan dengan subjek kalimat atau pelaku penciptaan yang juga berbentuk jamak, yaitu Elohim. Nah, kebenaran ini secara teologis hendak menegaskan bahwa sang pencipta adalah Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah yang Esa, yang memiliki pribadi jamak, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika pribadi yang setara tersebut secara bersama-sama terlibat sebagai pelaku penciptaan manusia. Dengan demikian, kedua konteks ayat ini, yaitu Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 26, tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan secara tegas mengungkapkan jati diri sang pencipta, yaitu Tuhan Allah Trinitas yang unik. Sebab itu merupakan sebuah kesalahan, kekeliruan apabila kata ganti kita dalam ayat tersebut ditafsirkan atau menunjuk kepada Allah yang berbicara kepada malaikat-malaikat untuk menciptakan manusia. Karena malaikat sampai kapanpun tidak pernah dan tidak akan pernah setara dengan Allah. Karena itu lebih tepat melihatnya kata kita dalam ayat tersebut sebagai Allah sendiri, sekaligus petunjuk dari diversitasnya. Seperti kata Profesor Paul N. bahwa istilah Allah dalam Kejadian 1 adalah Elohim, yang adalah bentuk jamak untuk Allah. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit mengajarkan Trinitas,
namun pasti boleh dilihat dalam bentuk kata ganti jamak kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26, nampaknya kata ganti orang pertama jamak kita dalam Kejadian 1 ayat 26 mengantisipasi pluralitas manusia laki-laki dan perempuan dan juga menyatakan sesuatu tentang eksistensi ilahi. Hubungan antara manusia dengan manusia mencerminkan persekutuan dan interaksi di dalam kealahan, suatu hubungan yang digambarkan oleh Perjanjian Baru sebagai Trinitas. Sekarang yang ketiga, penggunaan kata esa dalam Ulangan 6 ayat 4 menunjukkan Trinitas. Ulangan 6 ayat 4 ini adalah syahadat atau pengakuan iman atau credo dari bangsa Israel. Dikatakan demikian, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang dalam bahasa Yunani Septuaginta diterjemahkan Aku Israel Hotheos Hemon Heis Estin, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa yang digunakan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Echad, dan padanan kata itu dalam bahasa Yunaninya adalah Heis, di mana kata Echad dalam Ulangan 6 ayat 4 ini menurut konteksnya, sekali lagi menurut konteksnya, digunakan untuk menunjuk kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih elemen, atau menunjuk kepada satu kesatuan yang mengandung makna kejamakan dan bukan satu yang mutlak. Kata Echad ini sering berarti a combined one atau satu gabungan, bukan an absolute one atau satu yang mutlak. Berikut ini contoh-contoh dari penggunaan kata Echad. Misalnya di Kejadian 1 ayat 5 menjelaskan bahwa dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di dalam ayat tersebut, gabungan dari petang dan pagi membentuk satu hari yang disebut dengan Yom Echad. Jadi kata satu di situ menggunakan kata Echad. Sekarang Kejadian 2 ayat 24 menjelaskan bahwa Adam dan Hawa menjadi satu atau Echad, yaitu satu daging. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat tersebut jelas kesatuan antara Adam dan Hawa sebagai suami istri disebut Echad. Dalam Kejadian 34 ayat 16 dikatakan, barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Kata satu bangsa dalam ayat itu adalah Echad, yang dalam konteksnya menjelaskan penduduk Sikem menjadi satu dengan bangsa Israel. Kemudian di Bilangan 13 ayat 23 menjelaskan bahwa ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, di dalam ayat tersebut prase setandan buah anggur atau satu echad, satu tandan, satu echad buah anggur, berarti satu tandan buah anggur yang pasti terdiri dari banyak buah anggur. Nah, kata echad ini digunakan dalam Perjanjian Lama sebanyak 100 kali dan pada umumnya berarti kesatuan jamak atau kesatuan yang lebih dari satu. Profesor Jack Deere, seorang pakar Ibrani dan Biblika Perjanjian Lama, menjelaskan bahwa penggunaan kata echad dalam Ulangan 6 ayat 4 sesungguhnya menyatakan gagasan unitas, yaitu kesatuan yang terdiri dari elemen yang bersifat jamak. Dengan demikian, secara teologi, kata tersebut hendak menyatakan konsep ketrinitasan Allah, yaitu kesatuan atau keesaan dari tiga pribadi Allah. Hal yang sama ditegaskan oleh Profesor Charles Chirairi bahwa istilah echad dalam ayat tersebut menyatakan gagasan kesatuan dari pribadi Allah yang jamak. Dalam Septuaginta, kata echad dalam Ulangan 6 ayat 4 tersebut diterjemahkan dengan kata Yunani heis, artinya satu atau esa. Karena itu dalam Perjanjian Baru, kata heis digunakan untuk menyatakan keesaan Allah Trinitas, bahwa Tuhan itu esa.
sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat seperti Markus 12 ayat 29 dan ayat 32, 1 Timotius 2 ayat 5 dan Yohanes 17 ayat 22. Khususnya kata Esa dalam Markus 12 ayat 29 dan ayat 32 merupakan kutipan dari kata Esa yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4. Kesejajaran ayat tersebut, Markus 12 ayat 29 dan ayat 32 dan Ulangan pasal 6 ayat 4, hendak menyatakan bahwa kata Ibrani ekat adalah sepadan dengan kata Yunani heis, di mana keduanya hendak menyatakan keesaan atau kesatuan dari tiga pribadi Allah Trinitas yang masing-masing berbeda. Kebenaran ini dibuktikan oleh pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 30 ketika ia mengatakan, Ego kai pater esmen hen, atau aku dan Bapa adalah satu. Istilah satu dalam ayat tersebut merupakan terjemahan dari kata Yunani hen. Istilah hen ini adalah kata sifat nominatif dari netral tunggal yang berasal dari kata sifat maskulin heis, di mana kedua kata tersebut sama-sama menyatakan gagasan tentang keesaan dari elemen yang jamak. Sedangkan istilah esmen dalam ayat tersebut merupakan kata kerja orang pertama jamak yang artinya kami adalah. Istilah kami tersebut sesuai konteksnya menunjuk kepada Yesus dan Bapa. Kebenaran ini menyatakan bahwa Yesus dan Bapa bukanlah satu pribadi, melainkan dua pribadi yang berbeda. Ini jelas sekali. Jelas bertentangan dengan pendapat Joshua Tewu yang menyatakan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu pribadi. Jelas bertentangan sekali. Ya, karena di sini jelas ya bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Namun kedua pribadi tersebut adalah setara dan senantiasa menyatu secara ilahi sebagaimana yang ditegaskan dalam penggunaan kata Yunani heis di atas, yang mana merupakan padanan untuk kata Ibrani ekat, yaitu menunjuk kepada keesaan Allah. Perlu diketahui dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata lain yang dipakai untuk angka 1 secara matematis. Kata itu adalah yakat, yang berarti an absolute one, atau satu yang mutlak, atau satu-satunya. Kata yakat ini di dalam perjanjian lama digunakan sebanyak 12 kali, antara lain Kejadian 22 ayat 2 dan 16, Hakim-Hakim 11 ayat 34, Mazmur 22 ayat yang ke-20, Yeremia 6 ayat 26, Zakaria 11 ayat 34. Nah, sebagai contoh penggunaan kata yakat ini dapat dilihat dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 16 sebagai berikut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Itu, kata yang tunggal situ adalah yakat. Yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kata yang tunggal di situ adalah yakat, yang berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi jika Musa ingin menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya a community atau kesatuan gabungan, maka pastilah ia akan menggunakan kata yakat dan bukan ekat untuk kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 tersebut. Tapi kenyataannya Musa menggunakan kata ekat dalam ayat tersebut. Hal ini pasti menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, secara numerik, tetapi ada diversitas dalam diri Allah. Sebagai tambahan menarik untuk memperhatikan bahwa padanan kata Yunani dan kata bahasa Indonesia memuat pikiran yang sama untuk kedua kata Ibrani ekat dan yakat tersebut. Kata Yunani heis seperti yang saya jelaskan adalah padanan untuk kata Ibrani ekat. Dan kata Yunani monos adalah padanan untuk kata Ibrani yakat. Sedangkan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah Esa untuk kata Ibrani ekat dan Eka untuk kata Ibrani yakat. Jadi kata Ibrani ekat dan kata Yunani heis inilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Esa. Dan padanan kata ini sudah tepat terjemahannya.
Kata Esa ini berasal dari kata Sanskerta, etat, yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan, bukan pada jumlah. Sebab jika yang dimaksud adalah jumlah, maka kata Sanskerta yang seharusnya digunakan adalah eka, yang berarti satu mutlak dan bukannya kata Esa. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka formulasi Joshua Tewu bahwa Allah adalah Esa dan satu pribadi adalah formulasi Allah Eka Tunggalnya. Dan formulasi itu justru tidak alkitabiah. Sekali lagi, formulasi bahwa Allah itu Esa dan satu pribadi yang diformulasikan oleh Joshua Tewu dalam pengertian Eka Tunggal adalah formulasi yang tidak alkitabiah. Karena itulah formulasi tersebut bukan hanya bertentangan dengan formulasi ortodoksi, tetapi juga sekali lagi Allah menurut formulasi Joshua Tewu tersebut tidak alkitabiah. Jadi Allah yang Esa adalah tiga pribadi atau trinitas sebagaimana yang diakui dalam formulasi ortodoksi dan bukannya Eka Tunggal atau satu pribadi atau Eka Tunggal sebagaimana kesalahan dari formulasi Joshua Tewu. Ringkasnya, menurut Alkitab yang dimaksud dengan monoteisme Trinitarian Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu Esa dan menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap pribadi memiliki esensi atau hakikat yang sama dan setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Karena itulah pengakuan iman Athanasius menyatakan, so the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet they are not three gods, but one God. Maka demikianlah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Sudah tepat. Yaitu, demikianlah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan meskipun demikian, mereka bukanlah tiga Allah, melainkan satu Allah yang esa. Demikian yang bisa saya bagikan. Dan pada kesempatan berikutnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Trinitas dalam Perjanjian Lama bagian kedua pada video episode yang kelima. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.